Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu minasy-syahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat harian rahimakumullah taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kemudahan dalam beraktivitas. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam beribadah, yang mana pada tahun ini alhamdulillah tsumma alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, dan marilah sama-sama kita lebih tingkatkan kualitas ibadah kita pada bulan tahun ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh perbuatan kita, menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kita kepadanya, dengan kita merindukan akan pertemuannya, insyaallah di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sahabat harian dimanapun kita berada, pada kesempatan yang mulia ini izinkan Al-Fakir menyampaikan sebuah tausiah singkat yang tujuannya tidak hanya untuk secara umum, tapi lebih utama kepada diri Al-Fakir pribadi. Yang mana pada hari ini, pada kesempatan kali ini, insyaallah pembahasan kita judulnya adalah Fasting with Intention, Living with Transformation. Sahabat harian rahimakumullah, Al-Fakir mengambil judul dengan bahasa Inggris dengan tujuan supaya lebih familiar, dengan tujuan supaya lebih modern, dan supaya juga kita yang mendengarkan lebih tertarik mendengarnya. Jadi yang artinya adalah puasa itu harus dilandasi dengan niat yang bagus, sehingga dengan niat yang bagus tersebut kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, atau transformasi, perubahan dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, yang artinya adalah wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian, diwajibkan, telah dituliskan dari kalimat kutiba. Kutiba itu dari kalimat kataba yaktubu, artinya adalah menulis. Kutiba itu telah ditulis, atau bahasa istilahnya adalah telah dituliskan, diwajibkan, tercantumkan untuk kita yang dipanggil secara iman untuk melaksanakan puasa. Maka pada ayat pertama ini menunjukkan tentang bagaimana Allah memanggil hambanya itu secara khusus dengan panggilan amanu. Jadi bukan untuk semua manusia, bukan ya ayuhan nas, bukan insan, tapi Allah sampaikan amanu. Hanya orang beriman saja yang Allah panggil. Yang artinya adalah ketika kita berpuasa, kalau tidak dilandasi dengan iman, kalau tidak memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakul yakin, maka kita itu tidak mungkin bisa melaksanakan puasa dengan maksimal. Maka ketika Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu,
berarti hanya orang-orang yang punya iman, hanya orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa melaksanakan puasa. Maka inilah pentingnya intention. Intention itu adalah niat kita berpuasa itu bukan cuma sekedar menahan makan minum saja. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Tapi berpuasa itu seluruh perbuatan buruk kita wajib tahan. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Jadi berapa banyak dari umat muslim yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena tidak menjaga yang lainnya. Di antara kita, banyak masyarakat kita yang berpikir bahwa puasa itu hanya menahan makan minum dan selebihnya sudah dilepas saja. Telinganya tidak dipakai untuk yang baik-baik, matanya tidak dijaga buat melihat yang baik-baik, lisannya juga berkata yang tidak baik. Itu juga salah satu hal yang harus kita hindari. Maka ketika kita berpuasa itu bukan formalitas, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Inilah yang membuat kita living with transformation. Maka inilah yang membuat hidup kita itu berubah, yang membuat hidup kita yang biasa saja menjadi luar biasa. Kemudian ada kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah sampaikan di ayat selanjutnya, seperti orang-orang sebelum kita berpuasa. Ini adalah kalimat motivasi yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita berpuasa, maka perbuatan kita itu sama seperti perbuatan orang di zaman dulu. Itu di zaman kapan? Di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat tentunya. Jadi orang-orang yang di zaman Nabi, para salafus soleh, mereka pun juga berpuasa seperti kita. Dan kalau kita berpuasa, kita insya Allah sama mengikuti jejak mereka. Yang mereka adalah golongan terbaik, golongan bersama para nabi, golongan para sahabat. Dan kalau kita berpuasanya dengan puasa yang benar-benar puasa, insya Allah kita seperti para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Dan kemudian di ayat terakhir Allah sampaikan di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, supaya kita mendapat gelar takwa. Ketika berpuasa itu hanya sekedar formalitas saja, hanya menjaga makan minum saja, hanya menjaga supaya kita nggak lapar, supaya kita nggak haus saja, itu tidak mungkin mendapat gelar takwa. Tapi ketika kita berpuasa benar-benar dengan yakin, menjaga semuanya, ibadah yang biasanya kita jarang sholat sunnah, kita jadi sering sholat sunnah, yang biasanya jarang ngaji, kita jadi sering ngaji, yang biasanya kita jarang sedekah, jadi sering sedekah, inilah yang Allah sampaikan, la'allakum tattaqun, maka mendapat perubahan dalam hidupnya, yaitu menjadi orang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Manfaat dari takwa itu apa? Manfaat takwa itu adalah Allah akan mudahkan hidup kita. Yaj'al lahu makhraja. Setiap urusan, setiap masalah yang datang di hidup kita, ketika kita punya gelar takwa, maka Allah akan permudah hidup kita, Allah akan berikan jalan keluar di setiap masalah kita, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan kita rezeki dari sisi yang tidak kita sangka-sangka. Gimana caranya? Jadilah orang yang bertakwa. Sahabat Inharian rahimakumullah ta'ala, maka dari itu puasa kali ini kita harus pahami bukan hanya puasa saja, bukan hanya menahan makan minum saja, tapi seluruh panca indera kita, anggota tubuh kita, semua kita jaga. Bagaimana caranya? Tingkatkan ibadah, minimalisir perbuatan yang tidak berguna, dan selalu istiqomah dalam perbuatan baik. Insya Allah, kalau kita melaksanakannya, kalau kita maksimal dalam berpuasa dengan haqqan, dengan imanan, dengan penuh iman, wahtisaban, dan penuh dengan semangat, insya Allah Allah jadikan kita bertakwa, dan kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita hikmah, berikan kita hidayah, dan semoga kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila ma thoriq. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.